الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد كتاب سمت الضرر في أخبار مولد خير البشر وما له من أخلاق وأوصاف وسير الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين إلى قوله ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات. Kemarin diterangkan menjelang atau ketika dikandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah Allah Ta'ala perlihatkan kepada alam semesta tanda-tanda di kandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekatnya waktu lahirnya, tambah dekat waktu lahir tambah diperlihatkan, tambah dekat tambah diperlihatkan. Sampai-sampai tambah terlihat kekuasaannya Allah, tambah terlihat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan awal malam, bayangke, awal malam, bukan akhir malam, awal malam di kandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika malam pertama Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah alaihi wassalam, pertama kali dikandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perut ibunya, wa ma min wa kullu tabatil li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah, binatang-binatang melata yang dipunyai Quraisy bisa ngomong. Itu malam pertama itu. Nah, ketika malam selanjutnya tambah besar, tambah terlihat, tambah jelas. Humila bi Rasulillahi wa Rabbil Ka'bah, telah dikandung Rasulullah demi Tuhannya Ka'bah. Kemudian ketika di tahun itu, semua wanita yang mengandung ditakdirkan sama Allah yang dikandung ini laki semua. Wa ma min hamilin hamalat fi dzadzal 'am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Sehingga di tahun itu tidak ada lagi wadu'ul banat. Di tahun dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada membunuh bayi perempuan. Nah, itu. Min karamati bi barakati wa karamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam tazalil ardu was samawat, dan tidak henti-hentinya masih berlangsung terus itu langit-langit dan bumi, mutadammikhatan bi'utril farah, berlumuran wewangian, bumi dan langit berlumuran wewangian kegembiraan. Ya, berarti yang merasakan gembira itu bukan cuma manusia, bukan cuma hayawan. Kalian kalau lihat manusia senang, ya gitu itu deh senangnya manusia, ketawa ya. Ada hayawan senang, ya pernah lihat hayawan senang? Ada ya hayawan senang ya. Ternyata tidak cuma manusia, tidak cuma hayawan yang senang. Semua makhluk yang jamadat, yang apa jamadat itu? Benda. Ya. Benda itu ya bukan hayawan, itu bisa mempunyai apa? Perasaan.
bisa ngerasakan senang. Otomatis kalau bisa merasakan senang, bisa merasakan juga sebaliknya, sedih juga bisa. Bumi langit mutadammikhatan bi'atril farah. Berlumuran dengan wewangian, dengan minyak kegembiraan, dengan wewangian kegembiraan. Saking senengnya, bumi langit ikut seneng. Begitu juga kalau sudah merasakan, kalau bisa merasakan senang, bisa merasakan sedih. Pernah juga bumi langit dikatakan sama Allah Ta'ala merasakan sedih pernah. Bahkan nangis. Nangis. Ketika Fir'aun mati, tenggelam, Allah Ta'ala menceritakan فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. Maka mereka tidak ditangisi sama langit-langit dan bumi. Kematiannya Fir'aun tidak ditangisi sama langit-langit dan bumi. Berarti kalau yang meninggal orang mukmin, apakah bumi langit nangis? Iya nangis. Kalau ada orang mukmin meninggal, ini bumi sama langit nangis. Dan menangisnya 40 hari 40 malam. Bagaimana keterangan di dalam tafsir 40 hari 40 malam langit bumi menangisi kematian seorang mukmin. Diriwayatkan di langit itu ada 2 pintu yang mengenali masing-masing orang mukmin. Diriwayatkan bahwa langit mempunyai 2 pintu yang dua pintu itu mengenal masing-masing orang mukmin. Yang pertama pintu itu pintu babur rizki, pintu rizki. Yang kedua bab raf'ul amal, bab dinaikkannya amal soleh. Itu ketika pintu itu diperintah sama Allah malaikat yang memberi rizki ke fulan bin fulan, itu pintu itu tahu, oh ini rizki turun buat fulan, berarti masih hidup. Kemudian pintu yang satunya, raf'ul amal, ini ada malaikat yang melaporkan amal soleh fulan bin fulan, ini pintu yang dilewati di langit itu kenal, oh ini bawa ke laporannya amalnya fulan bin fulan, berarti fulan masih hidup. Akhirnya ketika orang yang meninggal, itu pintu itu tidak lagi dilewati malaikat yang memberi rizki maupun malaikat yang mengangkat amalan solehnya fulan itu. Akhirnya mulai ngerti itu bahwa fulan sudah tidak ada, sudah meninggal. Akhirnya nangis itu, langit menangisi, soalnya tidak ada lagi amal solehnya fulan bin fulan yang dilaporkan naik melalui saya lagi. Bumi juga nangis, soalnya tidak ada lagi fulan yang sujud di atas saya, kata bumi. Jadi ada perasaannya itu. Makhluk-makhluk ini punya perasaan. Tidak cuma manusia, tidak cuma hayawan. Bahkan batu, ngerti batu ya, bisa mempunyai perasaan juga, batu ini. Batu yang keras, yang dipukuli, dipaloni sama orang sampai hancur. Itu ada perasaannya loh batu. Dalam Quran tersebutkan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah
ada batu yang jatuh dari atas, jatuh ke dalam bawah jurang, itu jatuh ke bawah jurang itu kita nyebutnya fenomena alam itu ya. Kita nyebutnya apa? Hah? Fenomena alam apa? Hah? Itu kata Allah bukan fenomena alam, itu min khasyatillah, itu takut sama Allah itu. Batu itu lagi takut. Sampai akhirnya ngelundung, jatuh ke bawah. Itu lagi takut, itu min khasyatillah. Nah, orang-orang itu Bani Israel, Yahudi itu digambar sama Allah, mereka punya hati itu lebih keras ketimbang batu. Batu aja bisa takut sama Allah. Mereka tidak ada takut sama Allah. Batu punya perasaan berarti. Punya idrok, punya pengetahuan. Bahkan gunung itu misal diturunkan Al-Quran bisa hancur min khasyatillah. Bumi langit merasakan gembira dengan mutadhammikhatan bi'atril farah. Selalu terus-menerus merasakan kegembiraan. Tambah dekat waktu kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tambah merasa gembira. Bimulaqati asyrafil bariyat, karena pertemuan bumi dan langit dengan paling mulianya manusia semua. Bumi langit aja itu senang melihat, menemui, ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bimulaqati asyrafil bariyat. Nah, bariyat. Bariyat itu artinya manusia. Kalau penyebutan manusia dengan menggunakan bariyah atau bariyat, itu artinya bukan cuma manusia itu. Kalau manusia disebut al-ins, itu menyebut makhluk yang jenisnya manusia. Al-ins wal jin, ada manusia, ada yang jin. Tapi kalau manusia kok disebut bukan dengan al-ins, tapi dengan bariyah. Bariyah kalau makna kamus manusia sama. Cuma kalau manusia disebut bariyah, itu maknanya manusia atau makhluk yang utama. Soalnya bariyah itu wakilah dari lafaz bara, menciptakan. Allah Ta'ala punya nama, salah satu asma'ul husna al-bari', maha menciptakan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah maha menciptakan. Al-bariyah, ciptaan yang spesial. Apa itu? Manusia. Jadi manusia ini punya nama, kalau al-ins, ya karena jenis manusia, ada al-ins wal jin. Manusia disebut al-ins soalnya wakilah dari lafaz al-uns, soalnya manusia itu bisa merasa ayem kalau kumpul sama manusia lainnya. Kalau bahasa Indonesia manusia ya manusia gitu aja. Kalau kata guru saya waktu dulu saya ngaji bahasa Jawa ini menuso. Menuso ini apa? Menus-menus kakean dosa. Nah, tapi kalau bahasa Arab menyebut manusia dengan bariyah, itu bukan manusia itu sama al-ins, beda. Manusia yang spesial, ciptaan yang spesial. Apalagi asyrafil bariyat, manusia yang paling mulia. Soalnya Allah Ta'ala itu bara, menciptakan dengan ciptaan yang paling spesial bentuknya, yaitu manusia. Ada fadilah yang Allah Ta'ala beri kepada makhluk yang jenisnya manusia, yang tidak diberikan bahkan kepada malaikat. Malaikat kan malah lebih utama, nggak pernah maksiat, ibadah terus. Ada ibadah yang malaikat tidak bisa.
Manusia bisa. Apa itu? Hah? Inkisarul qalb. An-nadamah. Nangis karena taubat. Malaikat tidak bisa itu. Manusia bisa. Malaikat tidak pernah maksiat. Gimana malaikat kok mau taubat sampai nangis, sampai ya Allah ketun. Sampai malaikat hatinya teriris-iris, kepingin diampuni sama dia. Bisa. Tapi manusia, loh, malah itu yang disenangi sama Allah. Yang disenangi dari kita yaitu amal inkisarul qalb. Merasa pecah belahnya hati karena minta ampun sama Allah. Ibadah yang tidak ada di langit. وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. Dan dengan tampilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bumi langit merasa gembira semua. Min alamil khafai, tampil dari alam yang tersembunyi ila alamil zuhur, kepada alam yang tampak, atau dari alam yang gaib tampil ke alam yang syahadah, yang nyata. Alam gaib itu alam yang kita tidak bisa menyaksikannya, itu gaib. Ya kan, pernah kita bahas dulu di awal ya. Alam yang syahadah itu alam yang kita bisa menyaksikan. Ya berarti di balik tembok ini ya alam gaib. Soalnya saya tidak tahu ada apa di balik tembok. Tidak perlu alam gaib itu alam jin, itu kedawan. Balik tembok ini alam gaib gitu loh. Ini ada orang itu, sana itu ada ini, sana itu ada itu. Itu orang mau ngingkari kan tidak bisa. Orangnya juga mau jujur tah bohongan juga tidak jelas. Wong alam gaib kok dibahas. Bahkan orang bohong loh gak ketara. Kalau sama-sama alam gaib ya di balik tembokmu kok ada apa, gak ngerti. Apalagi di alam jin ngerti-ngerti dong. Di alam yang gaib tampil menuju di alam yang syahadah, yakni di alam dunia. Ba'da tanaqqulihi fil butuni wadh-dhuhur, setelah berpindah-pindahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perut ibu-ibunya dan tulang punggung bapak-bapaknya. Itu di alam gaib maksudnya itu. Alam gaib itu dari alam sebelum lahir di dunia. Itu disebut alam gaib. Baik sebelum diciptakannya Nabi Adam, mulai itu sudah ada nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diciptakan Nabi Adam, ditaruh di sulbinya Nabi Adam, tapi masih alam gaib itu. Sampai di perutnya ibunya beliau Sayyidah Aminah alaihissalam itu masih alam gaib. Nah ketika lahir itu alamil zuhur. Dan semua al-butun wa zuhur, perut-perut ibu-ibunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Sayyidah Hawa. Binti siapa Sayyidah Hawa itu? Sayyidah Hawa binti siapa? Binti Adam. Kayak kerungu. Nabi Adam tidak punya binti. Ibu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Itu semenjak dari ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Sayyidah Hawa, dan dari tulang rusuknya Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib sampai di tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam, perpindahannya ini diperhatikan terus sama Allah, dijaga sama Allah. Sampai
Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berpindah-pindahnya tulang, berpindah-pindahnya nur atau nutfah yang bakal jadi janinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari pernikahan yang Islam. Kharajtu min nikahin ka nikahil Islam. Saya keluar dari setiap pernikahan seperti pernikahan Islam. Tidak dikenai perzinahan sekalipun sedikit pun. Orang-orangnya terjaga semua itu yang bakal dititipi nutfahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa itu dijaga sama Allah semua, jauh dari perzinahan. Itu jadi iktibar. Aku kepingin dua anak ya soleh, wali bahkan. Ya kitanya menjaga diri, biar macam dititipi nutfah yang bakal jadi orang soleh. Bahkan dalam sebagian tafsir dikatakan wa tawakkal 'alal hayyil alladzi la yamut alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Wahai Nabi, tawakallah kau sama Allah yang maha hidup dan maha memelihara makhluk semua. Alladzi yaraka hina taqum, Allah yang melihat kau ketika berdiri, wakilah berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat berpindah-pindahmu di dalam orang-orang yang sujud. Sebagian tafsir itu mengatakan berpindah-pindahnya kau di dalam orang-orang yang sujud. Ada salah satu tafsirnya, berpindah-pindahnya kau dari tulang rusuknya orang yang sujud mulai Nabi Adam sampai bapakmu Abdullah bin Abdul Muttalib, dan pindah dari tulang rusuk ke perut ibu, tulang rusuk ke perut ibu, tulang rusuk semuanya sujud as-sajidin. Tidak ada yang menyembah berhala, tidak ada yang kafir. Sampai ke Sayyid Abdullah pindah fis sajidin, sampai ke Sayyidah Aminah fis sajidin wa taqallubaka fis sajidin. Terpelihara. Makanya dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana khiyaran min khiyarin. Saya pilihan dari pilihan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut pilihan. Apa mungkin pilihan itu orang musyrik? Tidak mungkin disebut pilihan kalau musyrik. Ba'da tanaqqulihi fil butuni wal zuhur fa adharallahu fil wujudi bahjatat takrim. Maka Allah menzahirkan, menjelaskan, menampilkan di dalam al-wujud, yakni di dalam alam, bahjatat takrim, keindahan, kemuliaan. Wa basata fil alamil kabiri ma'idatat tashrifi wat ta'zim, dan Allah menggelar di dalam alam yang luas ini ma'idatat tashrifi, hidangan kemuliaan, wat ta'zim, hidangan keagungan, khusus menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan bayangke, ini sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, bumi langit kayak gitu, ya kan? Sampai binatang bisa ngomong, sampai sampai semua di tahun yang sama dengan dikandungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua bayi yang dikandung di tahun yang sama jadi laki semua, sampai tidak ada lagi wadu'ul banat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambil qutilat, tidak ada di tahun itu. Itu mulianya kayak gitu, paham ya? Itu ketika sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Bumi, langit. Kira-kira setelah lahir lebih hebat apa kalah hebat? Kira-kira. Lebih. Ini belum lahir aja gitu.
Luar biasa kayak gini. Setelah lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bumi langit, ya Allah, sibuk rasa merasakan gembira dengan berkahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lahir, malaikat Jibril naik turun bawa wahyu. Padahal sekali perintahnya Allah Ta'ala turun aja, Sidratul Muntaha berubah-berubah warna berkilau-kilauan. Sampai dalam riwayat ketika di dalam Kisah Isra, idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Ketika malam Isra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memalingkan tidak mengalihkan penglihatan dan juga tidak melampaui dari yang dilihat. Saking indahnya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh betul-betul dia melihat tanda kekuasaan Tuhannya yang agung. Apa yang dilihat? Wakila sidratil muntaha itu, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika sidratil muntaha ditutupi dengan sesuatu yang menutupi. Apa yang menutupi? Ketika Allah Ta'ala menurunkan perintah, satu aja turun perintah, itu Sidratul Muntaha itu merasakan perintah Allah Ta'ala sedang ada, sedang turun, punya warna yang tidak ada warna kayak gitu di dunia. Dilihat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ini, berapa kali perintah turun, berapa kali wahyu turun, berapa kali malaikat Jibril naik turun, bumi berapa kali dituruni malaikat-malaikat, berapa kali dituruni Al-Quran, dituruni wahyu, diinjek sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jalan di Mekah itu, batu-batu itu didengar sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya masih ingat batu itu di Mekah. Kalau kalian di sana tak tunjukkan batu yang dulu salam pada saya. Sampai Haninul Jidai, gak cuma bumi langit, Haninul Jidai, pelepah kurma, kayu kurma itu sudah ditegur, sudah mati wong ditegur, dijadikan tiang, terus tidak akan hidup dah, dijadikan tiang. Cuma disandari sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika capek khutbah. Tiba-tiba ada mimbar, berapa meter paling? 5 meter. Nangis sok. Apalagi, lebih hebat lagi. Ini sebelum kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ma'idatut tasyrif wa ta'zim bi buruzi hadzal basyaril karim, dengan tampilnya ini manusia yang mulia, al-bashar. Nah, kalau tadi bariyat, ini al-bashar. Bashar itu manusia, sama. Manusia disebut bashar karena manusia ini yang dilihat ini kulit. Kulit. Beda kalau binatang. Binatang ini tidak dinamakan bashar. Soalnya binatang ini yang tampak bukan kulitnya tapi bulunya. Bulunya bagus-bagus nih binatang. Ayam aja kayak gitu, Masya Allah ya. Lovebird apalagi. Merak, Masya Allah ya. Nah kita itu tidak punya ya lah rambut. Ya, tapi tidak bisa nutupi kulit kan, yang kelihatan kulit. Nah, disebut bashar soalnya yang dilihat dari manusia ini kulit, tidak bulu. Makanya manusia itu wajib nutup aurat. Tapi kalau binatang wajib nutup aurat, tidak usah ditutup, habis ketutupan. Bulunya sudah nutupi. Kambing tidak usah katoan, tidak apa-apa. Itu kalau binatang sudah tertutup dengan bulu-bulunya. Manusia ya kelihatan, makanya harus menutup. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai bani Adam, telah kami turunkan pakaian buat kau.
pakaian diturun ke dari langit, pakaian itu, pakaian. Ini dari langit ini. Yang bilang siapa? Allah. Qad anzalna 'alaikum libasa. Soalnya semua yang bisa dinikmati di bumi, termasuk pakaian, termasuk apa lagi? Makanan, minuman, itu barokahnya aslinya dari langit. Kalau pakaian dari apa? Dari apa? Kapas, apa? Ya, kapas. Berarti kapas itu dari hujan. Ya. Berarti on anzalna alaikum libasan yuwari sauatikum yang menutupi aurat kalian warisha dan apa? Bertajamul. Berhias, pakaian untuk berhias. Tapi walibasut taqwa dzalika khair. Tapi baju takwa itu lebih baik. Baju takwa ini baju takwa, takwa Allah bukan baju koko, bukan. Taqwallah yani. Ibruzi hadzal basyaril karim dengan tampilnya inilah manusia yang mulia. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.